Pernah dengar nama mereka? Mungkin tidak. Padahal, para ulama ini pernah mengubah wajah Islam Nusantara, mengajar di Tanah Suci, menulis kitab yang dipelajari selama ratusan tahun, bahkan melahirkan generasi ulama besar. Inilah 8 tokoh Islam Nusantara yang jarang diketahui. Syekh Abdurrauf Asingkili, Syiah Kuala. Abdurrauf Asingkili sekitar 1615 sampai 1693 adalah ulama besar Aceh yang dikenal sebagai Tengku Syiah Kuala. Ia belajar selama sekitar 19 tahun di Timur Tengah sebelum kembali ke Aceh dan menjadi Syekhul Islam. Kontribusinya, ia mengembangkan tarekat Syatariah di Nusantara dan menulis Tarjuman Al-Mustafid, salah satu karya tafsir Al-Quran lengkap berbahasa Melayu yang sangat berpengaruh. 2. Syekh Abdul Samad Al-Palembani, ulama dari Palembang. Syekh Abdul Samad Al-Palembani sekitar 1704 sampai 1788 berasal dari Palembang dan menjadi salah satu ulama Jawi yang berpengaruh di dunia Islam. Kontribusinya, ia terkenal melalui karya-karya tasawuf seperti Syiar As-Salikin dan Hidayatus Salikin. Pemikirannya menyebar luas melalui jaringan ulama dan pesantren di Nusantara. 3. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710-1812 merupakan ulama besar dari Banjar, Kalimantan Selatan. Ia belajar bertahun-tahun di Mekah dan Madinah sebelum kembali ke tanah kelahirannya. Kontribusinya, ia menulis Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang kemudian menjadi rujukan penting di berbagai wilayah Asia Tenggara. Ia juga mendirikan pusat pendidikan dalam pagar dan bahkan dikenal memiliki perhatian terhadap pembangunan saluran irigasi. 4. Syekh Daud Al-Fatani, ulama besar Patani. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, wafat 1847, adalah ulama dari Patani yang menjadi bagian penting dari jaringan keilmuan Islam Melayu Nusantara. Kontribusinya, ia dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Karya-karyanya beredar luas di kawasan Patani, Semenanjung Melayu, dan Nusantara. Ia termasuk ulama Jawi yang belajar dan berkiprah dalam jaringan keilmuan Haramain. 5. Syekh Ahmad Khotib Sambas, pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khotib Sambas atau 1803 sampai 1875 berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Kontribusinya, ia terkenal sebagai pendiri dan pengembang Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang menggabungkan tradisi dua tarekat besar. Pengaruh jaringan tarekatnya kemudian menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Kiai Soleh Darat, guru para tokoh besar. Kiai Muhammad Soleh Darat, tahun 1820 sampai 1903, adalah ulama besar asal Jawa yang banyak berkiprah di Semarang. Kontribusinya, ia dikenal sebagai guru KH Ahmad Dahlan dan KH Hashim Asy'ari. Ia juga menulis berbagai karya keislaman menggunakan bahasa Jawa dengan aksara pegon, sehingga ilmu agama lebih mudah dipahami masyarakat. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi 1860 sampai 1916 berasal dari Minangkabau dan menjadi salah satu ulama Nusantara paling berpengaruh di Mekah. Kontribusinya, ia menjadi imam, khotib, dan guru besar di Masjidil Haram, serta dikenal sebagai salah satu ulama yang mencetak generasi penting ulama Indonesia. Di antara murid yang terkait dengan jaringan keilmuannya adalah KH Ahmad Dahlan dan KH Hashim Asy'ari. 8. Syekh Junaid Al-Batawi, ulama Betawi yang mendunia. Syekh Junaid Al-Batawi merupakan ulama Betawi yang memiliki jaringan keilmuan kuat di Tanah Suci pada abad ke-19. Kontribusinya, ia dikenal sebagai salah satu ulama Betawi yang memiliki kedudukan penting dalam jaringan ulama Nusantara di Mekah. Pengaruhnya membantu menghubungkan tradisi keilmuan Betawi dengan pusat pendidikan Islam di Haramain. Sejarah Islam Nusantara ternyata menyimpan jauh lebih banyak tokoh besar daripada yang kita kenal.
Siapa yang baru kamu dengar namanya hari ini?